Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Perkenalkan, saya Aulia Rapida dari Prodi Perpajakan Politeknik Losoba. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang teori konsumsi, tabungan, dan investasi. So, let's get started. Baik, untuk yang pertama yaitu teori konsumsi, perilaku konsumsi masyarakat. Pengeluaran konsumsi masyarakat merupakan salah satu variabel makroekonomi. Konsumsi seseorang berbanding lurus dengan pendapatannya. Hal ini berarti semakin besar pendapatan, semakin besar pula pengeluaran konsumsinya. Perilaku tabungan juga dipengaruhi oleh faktor pendapatan. Dengan demikian, maka jika pendapatan bertambah, baik konsumsi maupun tabungan akan sama-sama bertambah. Perbandingan besarnya tambahan pengeluaran konsumsi terhadap pendapatan disebut hasrat marginal untuk konsumsi atau NPC, sedangkan besarnya tambahan tabungan terhadap pendapatan dinamakan hasrat marginal untuk menabung atau NPS. Untuk pengeluaran konsumsi terdiri atas konsumsi pemerintah dan konsumsi rumah tangga. Pengeluaran konsumsi rumah tangga memiliki porsi terbesar dalam total pengeluaran agregat negara, yaitu 60-70%. Fluktuasi ekonomi real terbaca dari pola konsumsi rumah tangga dan besar pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi atau disimbolkan dengan huruf C adalah pendapatan yang disimbolkan dengan huruf Y atau berkorelasi positif. Konsumsi saat ini dipengaruhi oleh pendapatan disposable saat ini. Ada batas konsumsi minimal yang tidak bergantung tingkat pendapatan atau konsumsi otonomus. Seberapa kecil pun pendapatan, konsumsi kebutuhan pokok harus dipenuhi. Jika pendapatan disposable meningkat, maka konsumsi juga akan meningkat. Peningkatan konsumsi tidak sebesar peningkatan pendapatan. Adapun faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi yaitu yang pertama faktor ekonomi. Di antaranya pendapatan rumah tangga, kekayaan rumah tangga, jumlah barang konsumsi tahan lama, tingkat bunga, dan perkiraan masa depan atau kebijakan pemerintah mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. Yang kedua, yaitu faktor demografi, di antaranya jumlah penduduk dan komposisi penduduk. Sedangkan faktor yang ketiga, yaitu faktor non-ekonomi. Selanjutnya yaitu tentang tabungan. Tabungan adalah pendapatan individu atau kelompok yang tidak dibelanjakan atau dikeluarkan untuk konsumsi saat ini. Fungsi tabungan adalah suatu fungsi yang menggambarkan hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dengan pendapatan nasional dalam suatu perekonomian. Persamaannya dapat dirumuskan sebagai berikut. Fungsi konsumsi yang dilambangkan C sama dengan A ditambah BY, dan fungsi tabungan yang dilambangkan S sama dengan negatif A ditambah dalam kurung 1 kurang BY tutup kurung. Dengan keterangan A sama dengan konsumsi rumah tangga secara nasional dengan asumsi pendapatan nasional sama dengan 0, B sama dengan kecenderungan konsumsi marginal. Dan untuk C sama dengan tingkat konsumsi, S sama dengan tingkat tabungan, dan Y sama dengan tingkat pendapatan nasional. Sedangkan untuk perbandingan antara pertambahan tabungan dalam kurung delta S dengan pertambahan pendapatan disposable dalam kurung delta YD akan menghasilkan kecenderungan menabung marginal atau marginal propensity to save atau NPS dapat dirumuskan yaitu NPS sama dengan delta S dibagi delta YD, di mana NPC ditambah NPS sama dengan 1. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Keterangan gambar yaitu di mana garis Y sama dengan C merupakan garis yang menunjukkan semua pendapatan tepat habis dikonsumsi. Dan untuk titik A menggambarkan konsumsi rumah tangga dengan asumsi pendapatan nasional sama dengan 0. Untuk titik D yang nilainya sama dengan menunjukkan tingkat pendapatan nasional dengan asumsi tabungan rumah tangga sama dengan 0.
Titik E yaitu merupakan titik impas di mana konsumsi rumah tangga sama dengan pendapatan nasional. Dan yang terakhir yaitu OD menunjukkan besarnya pendapatan yang hanya cukup untuk konsumsi saja. Untuk nilai MPC dan MPS menentukan tingkat kecenderungan fungsi konsumsi dan fungsi tabungan yang besarnya kurang dari 45 derajat, yaitu garis Y sama dengan C. Fungsi konsumsi dan fungsi tabungan merupakan garis lurus. Fungsi konsumsi selalu memotong garis bersudut 45 derajat, garis Y sama dengan C, dan fungsi tabungan memotong sumbu datar yaitu sumbu pendapatan nasional dengan asumsi tabungan rumah tangga sama dengan 0. Selanjutnya kita akan membahas mengenai investasi. Investasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk meningkatkan sumber daya produksi. Investasi dilakukan terhadap barang-barang yang tahan lama atau barang modal yang akan digunakan untuk proses produksi. Untuk fungsi investasi yaitu I sama dengan F dalam kurung Y, di mana I sama dengan investasi dan Y merupakan pendapatan nasional sebagai fungsi investasi. Adapun untuk teori investasi yaitu hidup yang terbatas waktu menyebabkan perencanaan alokasi sumber daya menjadi sesuatu yang penting. Yang kedua, keputusan menunda konsumsi sumber daya atau bagian penghasilan demi meningkatkan kemampuan menambah atau menciptakan nilai hidup, yaitu penghasilan dan atau kekayaan di masa mendatang merupakan investasi. Dan yang terakhir yaitu investasi tidak hanya berupa fisik, melainkan juga non-fisik. Investasi dalam konteks ekonomi makro. Investasi merupakan konsep aliran karena besarnya dihitung selama satu interval periode tertentu. Investasi dalam bentuk barang modal dan bangunan, di mana pengeluaran untuk pembelian pabrik, mesin, peralatan produksi, dan bangunan atau gedung baru. Investasi dalam bentuk harta tetap atau daya tahan lebih dari 1 tahun, dan yang terakhir investasi bersih sama dengan barang modal dan bangunan dikurangi penyusutan. Kemudian investasi persediaan, umumnya produksi yang dilakukan melebihi tingkat penjualan suatu produk. Investasi saat ini tidak serta-merta menghasilkan pendapatan hari ini, melainkan dalam tenggang waktu. Pertimbangan dalam keputusan investasi adalah berapa nilai sekarang dari uang yang akan kita peroleh di masa mendatang, berapa nilai uang masa mendatang dari jumlah yang kita investasikan saat ini. Untuk lebih memudahkan, perhatikan contoh kasus berikut tentang rencana usaha dengan investasi awal 100 juta, pendapatan nominal pada 5 tahun kemudian sejumlah 161 juta. Layakkah investasi di bisnis tersebut jika diskonto bunga bank sebesar 15%? Nilai sekarang yaitu uji kelayakan investasi dengan mengkonversi nilai pendapatan pada 5 tahun mendatang ke dalam nilai uang saat ini, di mana rumusnya yaitu V sama dengan X dibagi dalam kurung 1 ditambah R tutup kurung pangkat T, di mana V sama dengan 161 dibagi dalam kurung 1 ditambah 0,15 tutup kurung pangkat 5, V sama dengan 80,1. Pendapatan 5 tahun kemudian yaitu 161 juta. Jika dikonversi ke nilai sekarang sama dengan 80,1 juta. Investasi berikut yaitu tidak layak karena pendapatan 5 tahun kemudian lebih kecil dari 100 juta, yaitu yang merupakan investasi awal. Dan presentasi dari saya mengenai teori konsumsi, tabungan, dan investasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.